Ya, Kalau ingin lama pasti nikmat. iya, betul. Malah orang berusaha mencari Supaya lama. Itu berarti sabar itu. Itu nikmat Iya, itu. iya. Jangan lupa subscribe, Like, komen, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak karena dengan itu Anda telah berinfak. untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Jamaah Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah. Tadi kita telah mengetahui tentang sabar. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Di mana di situ ada dua hal yang harus kita lakukan atau kita kembangkan di dalam ketaatan kepada Allah itu, yaitu lazah dan khusyuk. Baik, yang selanjutnya ini sabar yang kedua, ini sabar tentang apa nih? Yang kedua adalah sabar fi maksiatillah. Sabar fi maksiatillah. Sabar dalam bermaksiat kepada Allah. Oh, sabar Dalam dalam maksiat pun kita mesti bersabar. menghadapi kemaksiatan atau dalam kemaksiatannya itu sendiri. dalam kemaksiatan Mesti sendiri. bersabar. Tapi konsepnya bukan dua yang ada di ketaatan. Oh. Bukan menikmati dan khusyuk, bukan. Iya. Itu maksudnya. Iya, iya. Jadi bukan dua variabel itu kan? Bukan dua variabel itu. Oh, iya, Bukan iya. dua Jadi variabel. apa nih yang di dalam? Variabel yang pertama ataupun unsur yang pertama sabar fi maksiatillah adalah bugdun. Oh. Kita oke. mesti membenci jenis kemaksiatannya, bukan membenci pelaku kemaksiatannya. Membenci perbuatan, bentuk kemaksiatannya. Iya. Oh, iya. Jadi bagaimana nih cara implementasi? Contoh. Iya. Ketika ada satu kasus di wilayah kita, di lingkungan kita, ada seseorang ataupun kita berbuat maksiat kepada Allah, maka timbulkan dalam diri kita yang pertama itu, aku membenci perbuatan ini. Karena ini adalah kesalahan, karena ini adalah dosa dan tidak boleh diperbuat oleh diriku. Kemaksiatan ini kan, menghadapi kemaksiatan ini ada dua ya. Baik satu bagi pelaku kemaksiatan sedang melakukannya, yang kedua bagi orang yang tahu itu maksiat. Jadi kalau yang itu tahu itu maksiat, dia belum masuk, dia harus benci. Ya betul. Tetap pasti benci. Yang sedang melakukan pun harus merasa Benci dalam kemaksiatannya itu. Aku membenci maksiat itu, dan itu adalah kemaksiatan yang mesti aku benci. Bisa nggak begini? Karena rasa benci itu, kemudian maka akan muncul penyesalan. Bagi orang yang sudah melakukan. Akan timbulnya sesuatu yang benci itu kan sesuatu yang dibenci itu pasti sesuatu yang dihindari. Iya, betul. Nah, sesuatu yang dihindari pastinya. Betul. Yang penting sabar fi maksiatillah, yang pertama itu adalah bencilah kemaksiatannya. Tapi jangan sekali-kali membenci pelaku kemaksiatannya. Iya. Karena lebih cenderung kasus di masyarakat, bahkan kita sendiri pun itu membenci, mengikut sertakan, membenci kepada pelaku kemaksiatannya. Setiap orang mungkin saja tersesat. Oh. Setiap orang sangat mungkin terperosok. Al-insanu hayawanul khoto. Manusia itu hewan yang dimungkinkan berbuat kesalahan. Sebenar-benarnya manusia dia bukan malaikat. Pasti. Dan sesalah-salahnya manusia dia bukan setan. Tapi ini juga tidak boleh kemudian menjadi pembenaran ya. Iya. Karena manusia itu lazim melakukan kesalahan. Dan kemudian tidak berupaya untuk keluar dari kemaksiatan itu. Makanya konteks sabar fi maksiatillah bugdun ini bagi pelaku dan bagi yang melihat. Iya, betul. Gitu kan? Bagi pelaku dan yang melihat. Timbulkan benci kepada jenis kemaksiatannya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah benci Kepada jenis kemaksiatan. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah kadung melakukan jenis kemaksiatannya, maka cara bersabarnya itu tarkun, segera tinggalkan. Meninggalkan kemaksiatan itu adalah bagian dari kesabaran fi maksiatillah. Segera tinggalkan, jangan diberi ruang lagi. Jangan diperlama. Nah, kalau sudah melihat, jangan terus-terusan dilihat.
Betul. Kalau sudah mendengar, jangan terus-terusan didengarkan. Betul. Kalau sudah dilangkahkan, jangan diteruskan langkahnya. Kalau sudah diucapkan, jangan diteruskan ucapannya. Segera tinggalkan perbuatannya. Ya, Itu bagian dari sabar fi maksiatillah. Ya, seperti misalnya kadang-kadang kita terbawa dalam sebuah percakapan Ya. yang tanpa sadar mungkin kita masuk ke dalam gibah ya, Hmm. sudah mulai menceritakan aib orang. Hmm. Nah, pada saat refleksinya kita kemudian sadar bahwa itu salah, maksiat, maka stop, Segera tinggalkan. tinggalkan. Itu bentuknya ya. Itu bentuknya. Ini kan yang paling mudah itu kan gibah, dusta gitu ya, bohong, Iya. cerita-cerita palsu. Jadi ini kan hanya untuk membuat suasana itu menjadi ramai atau hangat. Tujuannya seperti itu, tapi itu kan bentuk Iya. kemaksiatan juga sebetulnya ya. Dan salah satu di dalam kitab yang lainnya disebutkan bahwa selain daripada bugdun wa tarkun ada dengan taubatun nasuha. Jadi intinya sabar fi maksiatillah itu adalah ketika kita melihat ataupun pelaku bencilah bentuk kemaksiatannya. Yang kedua, segera tinggalkan. Jangan diberikan waktu yang lain, jangan diberikan ruang yang lain. Itu adalah bentuk dari sabar fi maksiatillah. Karena betapa sering ketika kita bermaksiat kepada Allah, karena kita tidak bisa bersabar dalam kemaksiatannya, akhirnya jadi menikmati. Betul. Lah nanti tinggal taubat aja. Nanti kan ada. Ya Betul. udah nanti tinggal astagfirullah aja. Ini kadang-kadang kata tobat atau istighfar itu suka jadi senjata yang Bagi pelaku. itu kan sebenarnya benar, tetapi jangan disalahgunakan. Iya, betul. Karena betapa banyak hal-hal yang dianggap benar tapi disalahgunakan. Karena merasa ada tobat, kita merasa bisa cuci-cuci gitu ya, bisa bersih-bersih. Padahal sebetulnya itu belum tentu juga diterima. Makanya bagian dari sabar fi maksiatillah bugdun wa tarkun. Tinggalkan dan benci. Kenapa kita mesti membenci jenis kemaksiatannya? Karena jangan sampai dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang mencela seseorang dari perbuatan maksiatnya, lalu orang tersebut sudah bertobat dari maksiatnya, maka Allah tidak akan mematikan seseorang, yang membenci atau mencela kepada seseorang yang berbuat maksiat itu sebelum dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Salah satu bahaya gibah kan itu. Betul. Nanti kita akan jadi pelaku kemaksiatan itu. Kok saya punya tetangga pemabuk sih? Padahal kan mabuk itu gini. Kita omongin gitu kan. Gitu. Bukan dibenci jenis kemaksiatannya, tapi malahan diomongin, diekspos orangnya. Betul. Maka Allah tidak akan mematikan orang tersebut sebelum dia melakukan dosa tersebut. Alhamdulillah, Jadi seperti itu. Makanya bencinya, tinggalkannya itu jenis kemaksiatan. Bukan membenci orangnya dan meninggalkan orang pelakunya. Karena betapa sering, walaupun memang dari konteks sosial, dengan siapapun kita mesti akrab, kita mesti kenal, mesti masuk ke berbagai elemen kalangan. Tetapi ada satu pemahaman bahwa ketika kita ada satu di lingkungan yang mungkin tidak baik, lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, ya baiknya jangan ditinggalkan, tapi dakwahi. Bagi yang kuat. Bagi yang tidak kuat, minimal mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selemah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut Engkau ampuni dari segala dosanya ya Allah. Indah ya. Itu akhlak. Itu akhlak maksudnya. Ya, jadi selama kita masih mampu untuk mendorong perbaikan pada lingkungan atau pada kondisi itu, lakukan. Dakwahi. Tidak, doakan. Itu nanti kita di surga nggak ada teman itu. Kalau cuma orang baik kita aja ya enggak lah. Ya orang lain juga mesti baik. Gitu. Ini mungkin ya bagian dari tugas kita sebagai orang mukmin yang harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama ini yang paling berat nahi mungkar kan. Iya, jelas. Nahi mungkar itu mengandung resiko. Nah, ini kan bicara
sabar fi maksiatillah ini kan Iya. bicara nahi mungkar. Iya, nahi mungkar. Nahi mungkar pada diri sendiri, Iya. begitupun terhadap lingkungan. Lingkungan. Oh, Masya Allah. Iya, penting ini ya. Ternyata jadi sabar itu, saya kadang-kadang dulu hanya berpikir bahwa sabar itu adanya pada posisi musibah saja. Nah. Jadi ternyata sabar dibutuhkan di dalam ketaatan dan dalam menghadapi kemaksiatan. Baik yang melakukan maupun orang yang melihat kemaksiatan itu. Iya. Masya Allah. Dan ini kan kemaksiatan ini besar dan banyak. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang sering terlupa ini kan yang sepele-sepele ini, yang sepertinya. Ya. Kalau di Sunda mah pirage gitu. Nah, itu hanya sekedar itu gitu ya. Kerikil itu akan menjadi gunung kalau terus-terusan kerikilnya ditumpukan. Jadi dosa kecil yang tidak terasa, akhirnya menjadi dosa besar juga. Makanya budul itu adalah bagian dari sabar fi maksiatillah. Baik, ini semakin menarik ini. Berarti ada satu lagi kan, karena dari 3 unsur sabar ini yang belum kita kupas ya. Jadi sabar yang kedua adalah sabar fi maksiatillah. Baik, sebelum kepada yang ketiga, ajengan kita lihat dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Besar At-Taqwa, kembali lagi di channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Nah, sebelum dilanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena dengan subscribe channel ini jamaah sama dengan berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa. Nah, jamaah Masjid Besar At-Taqwa, kali ini saya sedang bertugas di Masjid Besar At-Taqwa dalam rangka program infak 2000 per hari untuk pembangunan menara. Jadi bagi jamaah yang ingin bergabung atau ikut serta dalam program ini, silahkan langsung saja datang ke Masjid Besar At-Taqwa. Insya Allah nanti akan ada petugas yang berjaga di area depan Masjid Besar At-Taqwa. Jadi saksikan terus channel Masjid Besar At-Taqwa dan program-program yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, karena dengan subscribe channel ini sama dengan berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubahlah musibah ini agar jadi anugerah. Jadi ikhtiar ini kan menjadi kinerja, jadi kerja. Jadi kerja. Jadi karena banyak seperti ini. Betul. Pemahaman di masyarakat pada umumnya ketika bersabarlah jadi diam. Itu bukan sabar, malas. Jamaah risalah kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.